Ya, baik. Materi yang pertama ialah segitiga-segitiga khusus. Apa itu segitiga-segitiga khusus? Segitiga-segitiga khusus adalah dalam segitiga ada bangun-bangun yang mempunyai sifat khusus. Nah, segitiga semacam ini dinamakan segitiga istimewa. Adapun segitiga istimewa adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Tentunya kalian sudah tahu apa itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Yang pertama ialah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah salah satunya bangun segitiga yang mempunyai sudut 90% di salah satu sudutnya. Dia mempunyai sisi siku dan miring atau yang kita sebut hipotenusa. Salah satu contoh dari bangun segitiga siku-siku adalah pada bendera segitiga. Berikut gambar dari segitiga siku-siku. Kita dapat mengetahui tingginya ialah A, alasnya adalah B, dan sisi miring atau hipotenusa adalah C. Ini adalah segitiga ABC yang siku-sikunya pada sudut A. Dalam segitiga siku-siku ini ada rumus Pythagoras, yaitu seumpama kita mencari C ini ya, kita dapat mempunyai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah bangun segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama panjang. Selain panjangnya, segitiga ini juga akan memiliki dua sudut yang sama besar. Misalnya, sudut A dan B pada gambar masing-masing 50 derajat. Itu artinya sudut C pasti memiliki besaran senilai 80 derajat. Karena sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Salah satu sifat lainnya adalah kalau kamu memotong segitiga ini pada garis tengah CD, maka akan menghasilkan dua segitiga siku-siku yang sama besar. Berikut adalah gambar dari segitiga sama kaki. Kita sebut saja ini titik A, ini B, ini C, dan ini D. Kita dapat mengetahui sifatnya ialah jika kita memotong segitiga ini pada garis tengah. Garis tengah kita anggap C ini A ya, A ke D, maka akan menghasilkan dua segitiga siku-siku yang sama besar, yaitu segitiga siku-siku ADB dan ADC yang mempunyai ukuran yang sama, dan sudut siku-sikunya ialah di D. Panjang dari sisi segitiga sama kaki ini, sisi-sisinya ada yang sama, yaitu sisi AB dan sisi A sampai C. Sedangkan BC itu beda. Dan sudut yang sama ialah sudut B dan sudut C. Kita perhatikan gambar ini. Seumpama kita tadi contoh masing-masing 50, B 50, C 50, berarti ini adalah 180 kurangi 50 kurangi 50, hasilnya 80. Selanjutnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah bangun segitiga yang memiliki panjang yang sama. Itu artinya ketiga sudutnya pun punya besaran yang sama, yaitu jumlah seluruhnya 180 dibagi 3 dan sama besar, yaitu 90 derajat setiap sudutnya. Jika kamu putar dari sisi manapun, segitiga ini akan tetap punya bentuk yang sama. Selain itu, untuk mencari luas segitiga sama sisi merupakan hal yang unik. Misalnya diketahui panjang sisi segitiga sama sisi adalah S.
maka tingginya dapat diketahui yaitu setengah S akar 3. Dan tentunya luasnya juga dapat langsung diketahui, yaitu luasnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3, dengan S adalah sisi segitiga sama sisi. Berikut adalah gambarnya. Umpama ini segitiga ABC dengan sisi yang sama, AB sama dengan BC sama dengan AC, dengan sudut ABC memiliki ukuran yang sama, yaitu 60 derajat. Jika sisi segitiga ini diketahui S, maka tingginya ini dari A ke D ialah setengah S akar 3. Sedangkan luas dari segitiga ini dapat kita cari langsung dengan mengetahui sisi segitiga ini, itu 1/4 S kuadrat akar 3. Itulah semateri tentang segitiga khusus. Selanjutnya kita ke penerapan teorema Pythagoras. Materi selanjutnya ialah penerapan teorema Pythagoras. 1. Penerapan teorema Pythagoras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan. Misalnya, kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pythagoras. Dengan menyatakan suatu keadaan menjadi bentuk sketsa segitiga siku-siku, kamu dapat menyelesaikan masalah yang ada menggunakan teorema Pythagoras. Yang kedua, dalam mencari komponen-komponen bangun datar tersebut, kadang-kadang kita melibatkan teorema Pythagoras. Di manakah teorema Pythagoras diterapkan dalam memecahkan permasalahan bangun datar? Berikut beberapa penerapan Pythagoras dalam memecahkan kasus bangun datar, yakni mencari diagonal bidang pada persegi panjang jika panjang dan lebarnya diketahui, dan mencari diagonal bidang pada persegi jika diketahui sisi persegi tersebut. 2. Mencari diagonal belah ketupat dan layang-layang jika sisi dan salah satu diagonal bidangnya diketahui. 3. Mencari tinggi pada trapesium atau jejer genjang. Untuk penerapan teorema Pythagoras ini, nanti kita dapat contoh soal tentang jejer genjang dan trapesium. Keempat, selain pada bangun datar, teorema Pythagoras juga diterapkan untuk mencari panjang diagonal ruang kubus dan untuk mencari panjang diagonal ruang balok. Sekian ini penerapan materi penerapan teorema Pythagoras. Selanjutnya kita ke latihan soal. Kalian siapkan kertas dan pulpen untuk mengerjakan soal-soal ini ya, dan nanti kita cocokkan bersama-sama. Langsung ya, kita kerjakan bersama-sama saja untuk mempersingkat waktu. Nomor 1, pada sebuah segitiga PQR diketahui sisi-sisinya P, Q, dan R. Dari pernyataan berikut, yang benar adalah A. Jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus R kuadrat kurang dari sudut P sama dengan 90 derajat. B. Jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat kurangi P kuadrat, sudut R sama dengan 90 derajat. C. Jika R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat, sudut Q sama dengan 90 derajat. D. Jika P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat, sudut P sama dengan 90 derajat. Silahkan kalian kerjakan sebentar, nanti kita cocokkan semuanya langsung ya. Kita baca soalnya 1-4 dahulu. Lanjut. Nomor 2, sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan 8 cm, AC sama dengan 17 cm. Panjang BC adalah
A 9 cm, B 15 cm, C 25 cm, D 68 cm. Silahkan dicoba-coba dulu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3 ya. Sebuah segitiga siku-siku, hipotenusanya 4 akar 3 cm dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 2 akar 2 cm. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah A 2 akar 10, B 3 akar 5, C 8 akar 2, D 3 akar 3. Ingat, sisi hipotenusa adalah sisi miring, sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku. 4. Panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki 16 cm dan panjang kaki-kakinya X cm. Nilai X adalah A 4 akar 2, B 4 akar 3, C 8 akar 2, D 8 akar 3. Langsung saja kita ke pembahasannya ya. Ya, ini kunci jawaban dan pembahasan soal nomor 1. Pembahasan soal nomor 1. Kita lihat A-nya dulu ya. Jika Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus R kuadrat. Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus R kuadrat. Jelas itu salah ya. Langsung saja ini salah. B. Jika R kuadrat sama dengan Q kuadrat min P kuadrat. Betul, nyataan itu, tapi sudut R 90 derajat, padahal sudut R tidak sudut siku-siku dan sudut siku-sikunya adalah P. Selanjutnya, jika R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat, jika R kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Jelas itu salah, karena sisi terpanjangnya ialah P kuadrat. Dan yang terakhir ialah D. Jika P kuadrat ini sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Benar. Dan sudut P ialah 90 derajat. Jadi siku-siku ya sudut P. Jadi jawabannya ialah D. Yang soal nomor 2 tadi yang dicari ialah BC ya. BC ialah AC kuadrat sama kurangi AB kuadrat. AC kuadrat kurangi AB kuadrat dengan panjang AC-nya tadi 17 cm dan AB-nya tadi 8 cm. Langsung BC kuadrat ialah 7 sama dengan 17 kuadrat. Berapa 17 kuadrat? 289 dikurangi 8 kuadrat, yaitu 64. BC kuadrat sama dengan 225. Langsung kita kuadratnya terus dipindah ruas ya, jadi 200 akar 225. BC adalah akar dari 225, yaitu 15. Jadi panjang BC adalah 15 dan jawabannya ialah B. Pembahasan soal nomor 3 ya. Diketahui tadi panjang hipotenusanya atau sisi miringnya 4 akar 3. Misal panjang AC. Panjang sisi yang lain 2 akar 2. Misal BC, ini 2 akar 2 ya. Ditanya sisi yang lain, misalkan saja itu adalah AB, sisi yang lain, maka AB kuadrat ialah gimana? AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, yaitu 4 akar 3 kuadrat dikurangi 2 akar 2 kuadrat. 4 akar 3 kuadrat ialah 48 dikurangi 2 akar 2 kuadrat, yaitu 8. 48 dikurangi 40, itu ialah AB kuadrat. Maka jika AB sama dengan akar dari 40, yaitu 2 akar 10, jawabannya A.
Lanjut kita ke soal nomor 4 ya, yang terakhir. Diketahui panjang hipotenusa atau sisi miringnya 16 cm dan panjang sisi X sama dengan X, panjang kaki-kakinya. Ditanya panjang X. Kita ketahui tadi ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka panjang sisi A ini dan ini itu sama. Maka kita dapat mengetahui tadi panjang hipotenusanya yaitu C ialah 16 kuadrat sama dengan A atau X ini ya sama saja X kuadrat ditambah X kuadrat. 16 pangkat 2 sama dengan 2X kuadrat. 16 kuadrat ialah 256 sama dengan 2X kuadrat. Kita pindah luasnya, duanya ke luas kiri ya. 256 dibagi 2 yaitu 128. Itu ialah X kuadrat. Maka X adalah akar dari 128, yaitu 8 akar 2. Jika ada segitiga siku-siku sama kaki, maka kita dapat ada rumus ini ya. 2A kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A ialah sisi kecuali sisi hipotenusanya atau sisi miringnya, dan C adalah sisi miringnya. Dan tadi jawabannya ialah 8 akar 2 dan itu C.